Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Sada an la ilaha illallah wa sada anna Muhammadan abdur rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salim. Bapak Ibu, para ustadz ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita pada kesempatan malam hari ini bisa bertemu ya, bisa bersilaturahmi di forum ya Wakaf Mulia Podcast ini. Ya mudah-mudahan ya kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada keluarganya, pada sahabatnya dan pada pengikutnya hingga akhir zaman. Mari kita buka pertemuan kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali ya pada kesempatan malam hari ini ya kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi, terutama kita kehadiran seorang yang sangat luar biasa nih, Ustaz, eh, Pak Afdal ya, Afdal Yasar. Boleh saya panggil Ustaz nggak nih, Pak Afdal? Panggil Pak Afdal aja Pak Ustadz ya. Iya. Kalau kita biasanya apa? Kalau di Wakaf manggilnya Ustadz gitu ya. Semua orang Ustadz gitu Silakan, ya. silakan. Ya, apa namanya ya berbahagia sekali ini. Terima kasih banyak Pak Afdal bisa hadir ya pada kesempatan malam hari ini. Eh, jadi eh, untuk saya sendiri Pak Afdal ketemu Pak Afdal waktu ini ya sesi forum wakaf produktif ya. Ya Alhamdulillah ya. di- pada saat itu dan saya melihat yang menarik ini untuk kita bisa sama-sama belajar ya dengan ini Pak Afdal. Dan pada kesempatan malam hari ini harapannya eh, bisa Pak Afdal bisa sharing ya kepada kita-kita baik para nazir ataupun teman-teman yang konsen ya terhadap dunia wakaf. Nah, sehingga harapannya ini bisa meningkatkan lah, pengalaman ya atau menjadi inspirasi juga ya atau peningkatan kompetensi ya untuk para teman-teman yang sekarang juga dalam proses ya bersama-sama mengembangkan wakaf. Baik, mungkin di awal teman-teman sekalian saya akan perkenalkan ya Pak Afdal. Sebentar, saya share screen. Oke ya, jadi untuk perkenalan ya teman-teman sekalian, untuk Pak Afdal Aliasar, ini adalah eh, praktisi bisnis dan keuangan syariah, sekaligus juga pelaku filantropi ekonomi. Nah, ini sangat ini ya cocok sekali gitu ya. Jadi sudah apa berada dalam jalurnya gitu ya. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai Direktur Industri Produk Halal, kemudian juga Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS 2019-2023. Dan saat ini beliau adalah senior partner dari Dinar Standard, sebuah advisory global yang merupakan penerbit dari The State of Global Islamic Economy Report dan Pak Afdal juga adalah Ketua Umum Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia yang nanti akan kita sama-sama ini ya dengarkan ya sharing dari beliau. Dan berikutnya ada beberapa pencapaian ya, baik itu secara nasional maupun secara internasional. Beliau merupakan Project Officer Citigroup Securities Indonesia Established 2010, kemudian Project Officer Nomura Indonesia Reactivate 2011, founder Minang Kakao, ya pemberdayaan petani dan hilirisasi produk kakao, ya AFPA Paris 2021 sebagai juara gitu ya. Nah, kemudian inisiator dari program Wakaf Produktif Unggulan Klinik Medikits yang nanti akan sama-sama kita bahas. Kemudian juga Project Director di
Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2004 di launching oleh Presiden RI ya di pada bulan Mei ya 2019. Kemudian Project Director juga di Strategi Nasional Pengembangan Industri Halal Indonesia P1 tahun 2020, dan beliau juga Project Director Master Plan Industri Halal Indonesia tahun 2022-2029 ya, diluncurkan oleh Wakil Presiden pada tahun 2023. Dan mestinya banyak hal lagi ya yang mungkin pencapaian beliau ya, bagaimana kontribusi beliau ya di dunia keuangan, khususnya keuangan syariah. Mungkin nanti beliau bisa cerita ya pada kita. Baik, mungkin sebelum kita masuk, boleh saya putarkan profil Medikids, Pak Afdal? Silakan Pak Eko, Oke, silakan. oke. Nah, berikut ini kita simak profil Medikids. MHDC Group bersama Yayasan Wakaf Produktif Indonesia mendirikan sebuah klinik medikis wakaf, yaitu merupakan klinik dengan konsep wakaf produktif yang pertama ada di Indonesia. Saya Banu Muhammad Haidir, Wakil Ketua Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islam Indonesia. Yayasan Wakaf Produktif PAI ini mengelola aset-aset wakaf yang dititipkan oleh wakif kepada kami dengan beberapa pendekatan. Utamanya adalah pendekatan wakaf produktif, di mana proyek wakafnya adalah klinik gigi Medikids ini. Konsep yang kami pilih adalah klinik yang berkonsep wakaf produktif. Bedanya antara klinik wakaf produktif dengan klinik sosial atau klinik gratis lainnya terletak pada sustainnya. Jadi kami merasa dengan klinik wakaf produktif, klinik tersebut dapat memberikan manfaat yang jauh lebih lama atau lebih panjang dibanding klinik umum lainnya. Di mana pada klinik gratis yang kami khawatirkan adalah klinik tersebut akan berunning dengan terus mengharapkan donasi dari para donatur. Sedangkan pada klinik wakaf produktif, donasi yang didapat hanya pada saat awal membangun klinik tersebut. Klinik tersebut dibangun menggunakan suatu dana wakaf daripada wakif yang mewakafkan dananya, lalu terbentuklah suatu klinik yang pada akhirnya klinik tersebut dapat beroperasi secara profesional. Jadi klinik tersebut dapat memberikan pelayanan yang sama pada masyarakat secara umum dengan fasilitas yang sama, profesionalisme yang sama, dokter-dokternya pun dapat bekerja secara profesionalisme. Di mana hasilnya yang membedakan. Jadi pasien-pasien yang datang akan mendapatkan program yang sama dengan biaya yang sama dibayarkan, namun hasil dari klinik tersebut akan digunakan seluruhnya untuk manfaat dari wakaf. Keuntungan itu sudah kami salurkan ke beberapa pihak. Di antaranya adalah FKG UI, FEB UI, beberapa poltekkes, dan juga aktivitas-aktivitas sosial seperti santunan anak yatim, program pesantren bebas karies, dan lain-lain. Program utama kami dalam menyalurkan dana wakaf yang dihasilkan oleh klinik Medikids wakaf adalah berupa pemberian beasiswa. Pemberian beasiswa yang kami berikan kepada para mahasiswa yang kurang mampu kami tujukan karena kami yakin pendidikan itu merupakan investasi bukan hanya bagi mahasiswa tersebut, namun juga investasi bagi masyarakat pada umumnya. Di mana harapan kami dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat menempuh pendidikan yang lebih baik, harapannya mereka akan dapat memperbaiki kualitas hidup mereka di masa yang akan datang, dan harapan kami pula mereka dapat menjadi para wakif nantinya yang akan membantu masyarakat lebih luas, baik dalam bentuk pendidikan ataupun dalam bentuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat lainnya. Berikut adalah nama-nama mahasiswa terpilih yang berhak menerima beasiswa dari batch 1, batch 2, dan batch 3. Assalamualaikum, perkenalkan saya Rizky, mahasiswa program Profesi UI. Saat ini menjadi penerima beasiswa tingkat penuh dari Yayasan Wakaf Produktif Teknologi. Saya sangat bersyukur bisa jadi bagian dari award beasiswa ini karena memang
pendidikan profesi butuh sekali sokongan dana secara finansial dan juga tentunya support-support lainnya yang insya Allah dari program ini akan sangat membantu saya. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pendidikan saya tepat waktu sehingga setelah saya menyelesaikan pendidikan saya di kampus, saya bisa berkontribusi lebih banyak secara khusus mungkin untuk MNS hidup. Kemudian setelah itu berkontribusi lebih luas bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Berdiri sejak tahun 2018, kini Medikids dengan konsep wakaf telah memiliki 3 cabang, yaitu Medikids Wakaf Depok, Medikids Wakaf Cikupa, dan Medikids Wakaf Bogor. Saya mengajak teman-teman semua untuk terus semangat berwakaf. Salah satunya bisa ditentukan melalui kami untuk kami kelola dengan pendekatan wakaf produktif. Dengan menjadi pelanggan dari klinik Medikids Wakaf, Anda ikut mengembangkan aset wakaf yang ada di Indonesia dan ikut memberikan manfaat wakaf pada masyarakat yang membutuhkan. Oke, baik itu ya teman-teman sekalian ya, sangat luar biasa ya. Medikids Wakaf ini, nah mungkin tidak apa namanya, mungkin sudah sangat penasaran ya, kita ingin mendengar langsung ya dari foundernya Pak Afdal ya, waktu dan tempat kami silakan Pak Afdal. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur ya pada hari ini atas izin dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kami bisa bersilaturahmi nih Pak Eko dan Bapak Ibu sekalian, Ustadz dan Ustazah dari komunitas wakaf mulia mungkin ya. Nah, em, saya sebenarnya memang secara khusus ini bukan presentasi ya. Artinya saya memang tidak ingin berpresentasi, tapi saya ingin memanfaatkan waktu pada saat ini untuk bisa berinteraksi lebih banyak dengan Bapak Ibu semua tentang inisiatif Medikids Wakaf dan apa itu Medikids Wakaf, kemudian ke depan kita mau ngapain dan kenapa dulu didirikan Medikids Wakaf, apa diferensiasinya Medikids Wakaf dengan aset-aset wakaf yang lain ya. Jadi saya sih ingin ya, karena ini kan kebetulan sesi kita online, jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk betul-betul interaktif. Apa aja yang mau ditanyakan silakan. Ya, apa saja yang mau ditanyakan silakan. Karena memang justru pada saat interaksi itulah yang akan bisa menggali lebih banyak sebenarnya insight-insight yang bisa dibutuhkan. Jadi mungkin Pak Eko dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin memulai eh, satu hal terlebih dahulu, yaitu eh, kalau di dalam dunia perwakafan, saya ini mungkin ceritanya mualaf nih Pak Eko, mualaf dalam cerita perwakafan. Jadi eh, saya ingin cerita dulu mengenai bagaimana saya bisa menemukan jalan untuk kemudian mengelola wakaf sebagai bagian dari eh, komitmen long life yang ingin saya laksanakan ke depan dan sudah dilaksanakan sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya adalah seorang profesional yang pada saat setelah saya tamat kuliah, kemudian saya bergabung waktu itu dengan salah satu bank eh, nasional yang terkemuka di Indonesia. Saya belajar tentang perbankan, seluruh aspek perbankan saya pelajari, dan juga saya ikut training, manajemen trainee pada waktu itu, di semua aspek perbankan tersebut. Dan kurang lebih sekitar 9 tahun ya, cukup lama, saya berkarir di Bank Niaga, pada waktu itu namanya Bank Niaga ya, sekarang namanya Bank Niaga, dan setelah 9 tahun, banyak bergelut, lebih banyak di bidang investment services, suatu bidang yang sebenarnya bahkan di dalam perbankan sendiri itu bidangnya spesifik ya, tidak banyak para bankers yang masuk ke bidang investment services karena ini lebih banyak relasinya ke pasar modal. Jadi di investment services kita bergerak berhubungan dengan fund manager, berhubungan dengan
investor institusional, investor yang cross border, berhubungan dengan aset-aset besar, dana pensiun, insurance, bank sentral, multinational institusi dan segala macam. Jadi 9 tahun di sana, kemudian 2006 saya pindah ke Citibank ya, eh, belajar lebih banyak lagi ilmu mengenai perbankan. Kalau ibaratnya kalau Bank Niaga itu SMA-nya, di Citibank ini kuliahnya gitu ya. Eh, Citibank kuliah beda sekarang, customer-nya juga berbeda. Di Citibank belajar customer-nya adalah eh, global ya, para kliennya ya sebut saja ada Merrill Lynch, Citigroup, Lehman Brothers, Goldman Sachs dan segala macam nama-nama besar yang kita dengar itu adanya di New York Stock Exchange dan segala macam. 5 tahun saya menggeluti bidang itu, kemudian saya tadi Pak Eko juga menyampaikan bahwa diberi amanah untuk kemudian mendirikan Citigroup Securities Indonesia, ya, satu anak perusahaan dari Citigroup Global Market, itu adalah broker dealer di pasar modal Indonesia. Alhamdulillah itu saya kerjakan mulai dari nol, kita merekrut orang, kita membuat sistem, kita menjalani banyak hal, dan kemudian uh, berjalanlah satu perusahaan brokerage yang sangat prestisius di Indonesia, di mana pada saat itu transaksi-transaksi yang terjadi di investasi Indonesia itu memang banyak investor dari luar negeri yang melalui transaksi yang dikelola oleh Citigroup. Nah, keberhasilan di Citigroup kemudian juga uh, dilihat oleh teman-teman yang di Jepang, ya di Nomura. Kemudian mereka juga meminta saya untuk melakukan hal yang sama, mereaktivasi Nomura Securities di Indonesia. Alhamdulillah itu berhasil semua, tapi perjalanan karir sekitar 25 tahun di bidang capital market itu kemudian membuat satu perasaan tersendiri ya. Kenapa saya harus berbuat untuk multinational company, untuk kemudian investor global, itu dana-dana panas yang kita juga nggak tahu sumbernya dari mana, investasi kemudian lari ke hal-hal yang sifatnya mungkin hanya mengejar capital ya, hanya mengejar keuntungan semata. Nah, dari situlah kemudian akhirnya saya melihat, wah, kayaknya saya berada di kuadran yang salah nih. Ya, saya berada di kuadran yang salah dan terus kemudian harus bagaimana? Nah, harus bagaimana dan akhirnya setelah 3 tahun mencoba merenung dan mencari strategi dan apa yang terbaik yang saya harus lakukan dan akhirnya saya memberanikan diri untuk kemudian resign dari posisi saya yang sangat baik pada waktu itu dan kemudian mulai mengembangkan inisiatif pengembangan masyarakat ya. Salah satunya adalah kemudian belajar tentang ekonomi Islam, belajar tentang Islamic finance. Jadi pelajaran-pelajaran saya banyak saya peroleh dari para guru-guru saya di Malaysia, di INSIF ya, International Center of Islamic Finance di Kuala Lumpur, dan juga teman-teman ada yang dari beberapa negara yang memang berkumpul di sana. Kebetulan INSIF Malaysia itu adalah suatu university yang hanya pelajarannya cuma satu, keuangan Islam saja. Jadi nggak ada engineering, nggak ada kedokteran, nggak ada bidang-bidang yang lain, hanya di keuangan Islam saja. Nah, di INSIF saya belajar bahwa ternyata ada uh, solusi yang sangat baik yang diajarkan oleh Islam, yaitu wakaf. Ya, para profesor saya menerangkan tentang wakaf dan wakaf itu dikembangkan bisa lebih baik dengan cara yang produktif. Dan ternyata kalau kita tarik history yang cukup panjang, ternyata wakaf itu sudah berumur sangat panjang sekali. Pada saat zaman setelah Rasulullah, kemudian juga para khalifah, bahkan kita lihat di zaman-zaman peninggalan di Turki, gitu juga banyak ya, Khalifah Utsmani dan segala macam itu
aset wakaf sangat banyak. Memang negara itu berjalan dengan cara ya melibatkan masyarakat, membangun apa namanya ekonomi, membangun pendidikan, membangun kesehatan. Itu peran wakaf sangat dominan ya. Nah, terus bagaimana caranya untuk dilakukan di Indonesia? Nah, kebetulan saya dan istri kita mengelola satu chain bisnis untuk dental clinic yang bernama MHDC Group. Ya, dengan teman-teman kami mengembangkan suatu chain klinik yang berdiri dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. MHDC Group sudah memiliki sekitar 20, besok akan menjadi 22 klinik ya di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah dari 22 ini 7 diantaranya adalah berkonsep wakaf, wakaf produktif. Jadi ini dimulai tahun 2018 Pak Eko. 2018 sebagai suatu chain corporate kita bergerak dan biasalah kalau di dalam bisnis kan kita ini ya apa namanya setiap kali RUPS begitu kita selalu bertanya nih tahun depan kita mau ngapain? Tahun depan target kita apa? Tahun depan kita akan buka cabang di mana? Dan pada saat itu kemudian saya mencetuskan kepada teman-teman di grup MHDC bahwa ayolah kita tidak hanya berpikir secara mengejar keuntungan dunia, tapi kita berbuat sesuatu hal yang lebih baik ya. Yaitu dengan apa? Dengan cara berwakaf. Berwakaf tapi tidak hanya berwakaf mengeluarkan materi yang kita miliki, tapi kita juga berwakaf kemampuan bisnis kita yang kita juga wakafkan. Nah, ini merupakan diferensiasi yang paling penting, paling utama untuk lahirnya Medikids Wakaf. Jadi, saya selalu mengajak kepada para pengusaha, ya, kepada para pengusaha, apabila Anda sudah sukses menjalankan suatu bisnis, misalnya Anda punya bengkel kendaraan misalnya, cabang bengkelnya sudah banyak, alhamdulillah berjalan dengan sangat baik, bengkelnya sudah sangat proven, dikenal dengan masyarakat, bolehlah satu atau dua cabang kemudian diwakafkan. Bagaimana diwakafkan? Kasih ke nazir begitu atau gimana? Tidak. Diwakafkan itu dikeluarkan dari harta kekayaan kita, tapi kemudian tetap kita kelola secara profesional dengan konsep yang namanya ada wakaf operator. Jadi Bapak Ibu, klinik Medikids Wakaf itu adalah part of MHDC Group. Jadi klinik yang dikelola oleh MHDC, wakaf operatornya adalah MHDC, tapi keuntungan dari klinik tersebut, dia memiliki laporan keuangan tersendiri, rekening terpisah, kemudian memiliki apa namanya mekanisme governance yang kita atur demikian compliance-nya, di mana keuntungan dari klinik tersebut tidak lagi menjadi milik dari para pemegang saham atau para wakif yang sudah menyerahkan hartanya sebagai aset wakaf. Tapi keuntungan dari klinik akan menjadi manfaat wakaf. Jadi instead of kita berwakaf, membeli tanah ataupun membeli benda-benda yang kemudian bisa menjadi aset wakaf, tapi kemudian ini yang diwakafkan adalah harta yang kemudian dijadikan modal. Jadikan modal untuk menjalankan suatu berusaha yang sudah proven. Jadi kemudian dengan demikian keuntungan dari klinik tadi barulah menjadi manfaat wakaf. Jadi kalau tadi Pak Eko sudah memutar video, alhamdulillah dari satu Medikids Wakaf di tahun 2018, saat ini sudah ada 7 Medikids Wakaf di Indonesia, terakhir di Padang, dan insya Allah bulan depan kita akan meresmikan Medikids Wakaf yang ke-8 itu di Surabaya, dan juga kemudian ada Medikids Wakaf di Bubur dan di Cipondo. Insya Allah di akhir tahun 2024 ini akan menjadi 10 klinik. Ya. Ini suatu hal yang saya sendiri tidak pernah membayangkan. Oh, ternyata bisa sedemikian luar biasanya impact dari keberkahan wakaf tersebut.
Jadi Bapak Ibu bayangkan, kalau kita hari ini berkumpul bersama-sama, kemudian kita ingin membantu teman-teman kita, misalnya yang membutuhkan, kita akan mengeluarkan apa yang ada di dompet kita, apa yang kita mampu keluarkan, berapa sih jumlahnya? Ya, ya mungkin bisa kita keluarkan ya, ya isi dompet kita, mungkin kita transfer tabungan kita dan segala macam. Tapi jumlahnya tidak akan besar karena kita mungkin masih punya kebutuhan yang lain dan segala macam. Tapi kalau kemudian mesinnya yang kita ciptakan dan kemudian mesin itu berjalan, beroperate sebagai bisnis yang layak, kita tidak pernah membayangkan bahwa ternyata keuntungan dari bisnis itu jauh berkali-kali lipat, dan itulah yang kemudian menyebabkan Medikits Wakaf sampai dengan 2024 ini sudah berhasil memberikan beasiswa kepada 100 lebih mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia dalam bentuk beasiswa pendidikan penuh. Jadi beasiswa pendidikan kami memang sangat berbeda. Kita betul-betul targetkan penerimanya. Mereka anak-anak potensial yang tidak mampu melanjutkan sekolahnya. Mereka calon dokter, calon perawat, calon engineer, calon accountant, dan segala macam. Pada saat mereka kemudian terancam untuk tidak bisa lanjut kuliah, semuanya kita cover. Ya, semuanya kita cover mulai dari uang kuliahnya, uang bukunya, uang praktikumnya, dan segala biaya. Pokoknya yang bersangkutan insya Allah bisa menamat kuliahnya dengan baik. Jadi itu yang apa namanya, keberkahan dari wakaf tadi ternyata sudah memberikan suatu kemampuan bagi kami bersama-sama di Yayasan Pengelola Aset Islami Indonesia untuk kemudian bisa memberikan beasiswa kepada 100 lebih mahasiswa yang membutuhkan. Nah, itu mungkin sebagai awal ya, Pak Eko dan Bapak Ibu, mungkin uh, kita lebih baik tanya jawab nih, ya, lebih baik tanya jawab supaya saya nggak cuma bicara sendiri gitu ya, tapi saya juga pengen tahu sebenarnya dari Bapak Ibu sendiri melihat apakah mungkin pernah datang ke Medikids, ya, Medikids Wakaf ada di Depok ya, di Mall Pesona Square di lantai 3. Alhamdulillah dulu 2018 dental unitnya baru ada 2, dan insya Allah tahun ini kita sudah akan memiliki 6 dental unit di klinik tersebut dengan dokter yang berpraktek itu sudah lebih dari 30 orang dokter ya, sangat banyak. In total sebenarnya di dalam MHDC Group sendiri kita sudah bekerja sama dengan lebih 400 orang dokter gigi ya. Nah, ini yang kemudian merupakan kolaborasi. Nah, pada saat kemarin di Forum Wakaf Produktif, saya juga menyampaikan bagaimana siar ini bisa kita terus suarakan dan inisiatifnya semakin besar ke depan, dan mungkin tidak hanya klinik ya, tidak hanya klinik, kita harus menemukan pola-pola bisnis produktif lainnya yang bisa kemudian untuk menjadi aset wakaf produktif ke depannya. Bisa itu pendidikan, sekolah, universitas, kampus, ataupun mungkin bisa layanan yang lain, apakah itu transportasi, apakah itu eh, industri, ya, pertanian, perkebunan, banyak. Jadi banyak opportunity. Eh, Insya Allah mudah-mudahan ini ya, dengan tentunya keberkahan silaturahmi, kita bisa saling kenal dan bisa terjalin kerjasama-kerjasama yang lebih baik ke depan. Mungkin itu saya kembalikan dulu ke Pak Eko dan Bapak Ibu. Silakan. Oke, baik, terima kasih banyak ya, Pak Afdal ya. Luar biasa ya, apa namanya. Berarti sekarang sudah ini yang diresmikan di apa Palembang ini berarti sudah ke berapa nih, Pak Afdal? Eh, Palembang kebetulan adalah cabang dari MHDC Group yang ke-22. Cabang Palembang kebetulan tidak berkonsep wakaf, Oh tapi iya. insya Allah bulan depan kita akan meresmikan cabang Surabaya. Surabaya itu konsepnya wakaf. Jadi dari 22 cabang MHDC Group, 7 diantaranya itu konsepnya wakaf.
Sisanya adalah komersial seperti apa namanya klinik profesional pada umumnya. Oke, berarti kalau yang di Surabaya nanti itu ke berapa? Ke 8 atau ke 7 rencana? Surabaya adalah ke-8 untuk Masya klinik Allah. wakaf ya. Itu yang ke-8. Hmm. Baik-baik ya, menarik sekali ya Pak Afdal nih. Nah ini Bapak Ibu teman-teman silakan yang ingin apa sharing atau ingin bertanya ya kepada Pak Afdal ya. Ini kesempatan kita ya jarang ini untuk bisa belajar langsung ya dari beliau. Nah, karena mungkin tadi kita sudah tahu ya bagaimana secara kapasitas memang beliau sangat mumpuni ya berkaitan tentang dunia investasi gitu yang sebenarnya memang di kalangan Nazir ini menjadi satu PR besar ini Pak Abdal ya. Karena kan Nazir biasa bergerak di yayasan ya yang ibaratnya sosial begitu ya. Nah, tapi ternyata ketika kita belajar wakaf lebih detail, ya ternyata wakaf ini bisnis gitu ya. Artinya ketika bicara wakaf itu bisa berkembang pesat ya ketika ditopang oleh bisnis yang ini ya, yang baik lah kira-kira begitu. Ya, I- betul Pak Eko. Jadi itu satu hal yang menarik juga yang mungkin bisa jadi diskusi ya. Kami waktu itu di KNEKS juga sering berdiskusi dengan Bapak Ibu yang ada di komite, demikian juga dengan OJK, Bank Indonesia. Akhirnya menemukan lebih mudah rasanya mengajak para bankers untuk belajar ilmu keuangan Islam daripada mengajarkan ilmu keuangan kepada para ustadz. Ini yang terjadi yang kita lihat. Jadi eh, sinergi ini harus kita pelihara secara kuat. Ya, kalau kita bisa melihat apa namanya ekspertis yang lain, mungkin di luar sana ada para dokter, lebih mudah untuk mengajarkan ilmu wakaf kepada para dokter sehingga kemudian begitu dia tersentuh dia tahu begitu besarnya ilmu wakaf ini dia akan bisa menggerakkan di dalam kegiatan operasional kedokterannya. Lebih mudah mengajarkan ilmu wakaf kepada para investment manager. Kalau dia kemudian mengetahui, wah dia bisa akan kreasinya bisa jauh kemana-mana, ya. Dan juga tidak terbatas di banking ataupun di kesehatan, bisa masuk juga ke sektor industri. Sektor industri misalnya kita lihat ada industri pangan, industri food and beverage ya, atau bahkan industri yang sifatnya bahkan sangat eh, sumber daya alam ya, ada tambang dan segala macam. Kita bicara ya bagaimanapun ya dengan segala kontroversinya, tapi kita lihat apa yang terjadi di negara kita. Tiba-tiba organisasi masyarakat diserahi amanah untuk mengelola pertambangan. Nah, ini Ya, gimana ceritanya? Kalau kemudian tidak dikelola oleh orang-orang yang profesional. Makanya kita perlu adalah ahli pertambangan yang mengerti ilmu wakaf. Ahli pertambangan, ahli perminyakan yang mengerti ilmu ekonomi Islam. Ahli keuangan dan ahli engineering yang paham apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi dengan seperti itu eh, apa namanya gerakannya akan jauh lebih besar ke depan. Itu Pak Eko, mungkin dari saya. ya, prinsipnya sekarang kayaknya memang harus ada kolaborasi-kolaborasi gitu ya. Ya Betul, betul. profesional ya Mhm. profesional pengusaha dan kita dulu juga di Wakaf Mulia itu memang sempat ini ya punya ide untuk apa bagaimana kita bisa tadi ya karena hasil analisanya sebenarnya wakaf itu adalah bisnis gitu ya. Jadi kalau bicara parameter keberhasilan wakaf itu kan seberapa besar nanti bisnis-bisnis berbasis wakaf ini kemudian berkembang di Indonesia dan memberikan kemanfaatan kan bagi masyarakat. Nah, makanya memang kolaborasi dengan para pengusaha, para profesionalnya jadi sangat penting gitu. Kita sempat itu mau bikin kayak semacam katalog ini ya, bisnis wakaf produktif gitu ya. Nah, jadi melibatkan pengusaha. Nah, mungkin ini mungkin nanti bisa kita kolaborasikan ya. Bagaimana bahkan yang menarik juga ya, saya sempat tuh ada diskusi ya sama teman itu ketika bicara
ini sudut pandang orang bisnis kemudian bicara dia wakaf. Nah, bayangan dia itu ketika dia punya bisnis kemudian dia wakafkan, bayangannya diserahkan ke apa namanya nazir gitu kan. Nah, terus nanti Mhm. pertanyaannya gimana nanti kalau apa tuh? Kalau nanti gagal dan seterusnya gitu kan. Jadi bicara wakaf tuh tadi ya, padahal tadi yang disampaikan Pak Afdal kan ya wakaf itu ya dikelola, kita yang ngelola gitu ya. Kemudian nanti hasilnya mungkin modalnya dan hasilnya ada untuk mauquf alih kira-kira begitu. Ya, oke, baik. Mungkin kita buka dulu. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya, ini Pak Amiruddin mungkin mau bertanya. Tadi sudah on kamera. Yang lainnya juga silakan. Ya, mau bertanya silakan Pak Amiruddin. Baik, terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Salam kenal Pak Afdal. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya muridnya Pak Eko. Jadi beberapa bulan lalu mengikuti kompeten wakafnya Pak Eko di Sertifikasi ya. AIF di Jakarta ya. Kebetulan pekerjaan saya dulu dosen dan sekarang ini di Kementerian Agama di Direktorat Pendidikan Tinggi dan tadi ketika Pak Afdal menjelaskan soal beasiswa, itu kemudian saya tertarik karena memang di direktorat saya sejak 2016 kami sudah mengirim sudah ribuan yang kami sudah kirim mahasiswa S2 maupun S3 dalam dan luar negeri dengan biaya, tapi ini biaya pemerintah dan sekarang ini kita kolaborasi dengan LPDP selama sejak 2-3 tahun yang lalu sampai hari ini. Dan itu terus kita lakukan. Sangat menarik tadi yang pengalaman yang disampaikan oleh Pak Adel termasuk keberhasilan. Cuma tadi kebetulan saya agak lambat masuk. Saya ingin tahu kira-kira dengan adanya usaha-usaha untuk memberikan beasiswa dan kegiatan-kegiatan lain itu, ini kan berasal dari keuntungan wakaf tadi ya. Nah, Betul. kira-kira awal mulanya core bisnis yang dikelola sehingga menguntungkan memperoleh keuntungan untuk membiayai atau memberikan beasiswa dan lain-lain itu seperti apa Pak Afdal sehingga ini kita bisa jadi contoh experience atau best practice bisa mengambil contoh untuk bisa kita lakukan dan kemudian cara-cara pengelolaannya seperti apa itu sih saja untuk mendasar kira-kira gitu. Makasih Pak Eko, Pak Afdal. Oke, baik. Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Abdul. Ini saya jawab langsung ya. Oke. Oke, Baik, terima langsung. kasih Pak Amiruddin. Salam kenal. Alhamdulillah senang bisa bersilaturahmi dengan Bapak ya dan juga para Bapak Ibu sekalian. Tadi pertanyaan Pak Amiruddin menarik. Bagaimana bisnis yang kemudian dikembangkan menjadi wakaf produktif? Jadi tadi saya cerita Pak Amiruddin bahwa eh, kebetulan saya, istri dan beberapa teman begitu, kita mengelola chain clinic. Ya. 2009 kami mendirikan MHDC Group. 2009 berarti sekarang sudah hampir 15 tahun ya. 15 tahun yang lalu kami mendirikan MHDC Group. Itu adalah klinik chain di bidang dokter gigi dan tumbuh kembang anak. Alhamdulillah dari 2009 sampai dengan saat ini bisnisnya berkembang sangat baik. Bisnisnya berkembang sangat baik. Kita pertama kali memiliki klinik kita dirikan tuh di Menara Mulia di Gatot Subroto. Itu juga namanya kenapa Mulia Health Dental Care MHDC Group. Nah, dari satu klinik kemudian berkembang menjadi dua, berkembang menjadi tiga, berkembang menjadi empat, lima, enam, tujuh, dan seterusnya. Pada suatu ketika di 2018 dalam perkembangan bisnis yang sangat baik pada waktu itu dengan jumlah klinik kita yang terus bertambah dan alhamdulillah ya atas berkat tentu rahmat dari Allah juga kami bisa merasakan bahwa
bisnis di bidang kedokteran, di bidang dental, klinik itu adalah salah satu bisnis yang secara resiko sudah bisa kita mitigasi resikonya. Kenyataannya pada saat kita membuka klinik baru, kita sudah tahu apa-apa saja yang harus kita lakukan, apa modal yang harus kita siapkan, marketing seperti apa yang harus kita lakukan ke depan, kemana target pasar kita, dan kompetensi-kompetensi yang memang harus kita siapkan untuk supaya cabang-cabang itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Artinya kita bisa menyebut bahwa ini proven. Jadi ada success story di situ. Dari satu sudah berkembang menjadi 9, 10, dan seterusnya. Nah, di tengah-tengah perkembangan yang sangat baik itulah kemudian saya menyampaikan kepada partner di MHDC, kita ngapain sih berpikirnya hanya mengembangkan eh, bisnis seperti orang-orang pada umumnya, hanya mengejar capital, hanya mengejar keuntungan. Kenapa kita tidak juga membuat klinik dengan konsep wakaf, di mana yang kita wakafkan itu bukan harta yang kita ambil dari kantong kita, kemudian kita serahkan ke nazir. Tidak, tapi usaha kita ingin kita buat secara dedicated untuk pelayanan wakaf. Jadi akhirnya kesepakatan itu dapat, Pak. Di dalam RUPS, proposal saya sampaikan kepada teman-teman, pemegang saham semuanya setuju, bismillah, semuanya ikut berkontribusi, kita dirikanlah klinik produktif wakaf yang pertama di Depok. Ya, ternyata susah. Untuk membangun klinik wakaf, Pak Eko ya, Pak Amiruddin, lebih sulit rasanya mengumpulkan dana wakaf itu daripada mengumpulkan zakat. Ya. Kalau mengumpulkan zakat ya tinggal kita hitung Anda penghasilannya berapa, zakatnya sekian. Atau kita ingin berdonasi untuk bencana alam, itu lebih mudah. Oh, bencana alam ini korbannya sekian, Anda mau nggak ikut donasi? Itu orang dengan hartanya untuk donasi bencana alam. Tapi pada saat kita menggugah mereka, ayo berwakaf bersama-sama dengan saya, kita bikin yuk klinik wakaf, aset wakaf produktif. Wah, pertanyaannya macam-macam. Yakin nggak itu kliniknya bisa survive? Nanti kalau rugi gimana? Itu nanti uangnya siapa yang ngelola? Anda bikin laporan keuangan atau tidak? Diaudit nggak tuh? Gimana cara pemisahannya? Gimana cara laporannya? Panjang sekali. Padahal 1 sen pun belum diserahin tuh Pak, wakafnya. Iya, Ya kan? iya. Nah, itu yang terjadi pada saat kita mensiarkan wakaf. Tapi bagi kami itu tantangan. Ya, itu tantangan dan kita cobalah. Makanya klinik yang pertama kali wakaf produktif di Depok itu berdiri ya majority wakifnya adalah kita-kita semua. Ya, wakifnya adalah kita-kita semua. Kemudian berdiri klinik Medikids, waktu itu asetnya modal yang terkumpul kurang lebih 1 miliar. Kurang. 1 miliar kurang, kita sewa tempat di mall di Pesona Square, kita beli peralatan, kita lakukan modifikasi ruangan, renovasi dan segala macam, running berjalan klinik. Begitu kliniknya jalan 6 bulan, COVID. Wah, mall tutup. Ya, Pak. Jadi begitu COVID, mall tutup. Wah, Langsung pasien dapat nggak bisa cobaan ya berobat. berarti. Langsung dapat cobaan. Luar biasa. Tapi cobaan itu juga yang kemudian mengasah kita. Begitu ada COVID, kita berubah segala standar kesehatan mengikuti protokol yang paling ketat. Dan begitu kemudian kita sampaikan ke pemerintah, klinik Medikids sudah comply dengan protokol kesehatan. Oke, silakan running karena Anda diperlukan. Begitu berjalan, ternyata kadarullah masyarakat takut ke rumah sakit, beraninya datang ke klinik.
Di rumah sakit banyak orang sakit, banyak ini segala macam. Saya kalau mau berobat gigi nggak mau ketemu dengan orang sakit lain dan segala macam. Akhirnya datang ke klinik banyak. Pasiennya jauh lebih banyak daripada sebelum COVID. Jadi keberkahan yang seperti itu yang tidak pernah kita bayangkan sama sekali. Medikit Wakaf Depok tidak sampai 3 tahun sudah break even. Ya. Jadi nggak sampai 3 tahun, sekitar hanya 2 tahun setengah, uang 1 miliar itu sudah kembali modalnya. Dan bahkan sebelum break even pun kita langsung komitmen kan, manfaat wakafnya harus segera kita salurkan. Harus segera kita salurkan. Dan itulah kita mulai membuat program beasiswa pada waktu itu. Nah, tentu pada waktu itu karena saya berangkat dari profesional, kita memulai bikin aset wakaf. Nanti para wakif yang lain pasti bertanya, Pak Afdal nih apa nih nazirnya atau bukan? Bapak ini siapa? Oke, kita ingin comply. Kami datang ke Badan Wakaf Indonesia. Ketemu para petinggi-petinggi di situ. Saya ingin mengajukan izin sebagai nazir, boleh nggak? Bikin yayasan dan segala macam. Tapi waktu itu, karena kita datang hanya berbekal proposal, disuruh pulang lagi, Pak. Disuruh pulang lagi dengan jawaban yang sangat simpel. Silahkan dilanjutkan, dikerjakan, 3 tahun lagi datang kembali ke kami. Karena tentu teman-teman kita di BWI ingin melihat Anda ini mau coba-coba atau mau proven. Nah, saya tertantang karena memang waktu itu oke, kita diperbolehkan jalan, tapi license belum diberikan, tapi dipersilakan untuk memulai. Dan akhirnya kita jalankan. Dari satu Medikits Wakaf, program manfaat wakafnya berjalan, kemudian kita buka satu lagi dari keuntungan Depok, sebagian untuk manfaat beasiswa, sebagian lagi untuk reinvestasi mendirikan klinik baru. Berdirilah Medikits Cikupah, berdirilah Medikits Bogor. Nah, tahun 2012, 2021 itu saya datang kembali ke BWI. Langsung tanda tangan izin wakaf semuanya keluar. Karena kita tidak lagi hanya datang dengan proposal. Kita datang dengan satu sukses story bahwa inisiatif wakaf produktif itu betul-betul berjalan. Bahkan pada waktu itu teman-teman BWI mengajak saya, oke, coba tunjukkan, presentasikan ini ke kami semua. Kita ingin membuat hal yang sama untuk hal yang jauh lebih besar. Ayo, nggak apa-apa, kita kerjakan bersama-sama. Nah, itulah dari situ lebih banyak lagi berkembang. Nah, intinya Pak Amiruddin bahwa aset-aset wakaf yang ingin dibuat menjadi aset produktif ini haruslah berasal dari aset wakaf yang memang sudah punya sukses story, sudah proven, memang baik, sustain, menghasilkan profit dan berkembang. Apakah sulit untuk mencari aset seperti itu? Nggak sulit, Pak. Mudah sekali. Kalau kita ingin melakukan, kita bisa lihat banyak contoh misalnya transportasi. Perusahaan transportasi punya sekian banyak bus. Boleh nggak 1 atau 2 atau 5 busnya dijadikan aset wakaf? Kalau hasil dari bus itu kemudian disisihkan, laporan keuangannya dibedain, rekeningnya dibedakan, income dari sana kemudian betul-betul menjadi manfaat wakaf. Hitungannya tidak dicampur adukan. Dia akan berkembang. Dan tapi kelola secara profesional. Dikelola secara profesional. Nah, kelola secara profesional ini satu hal yang menarik. Pada waktu kami membangun klinik wakaf, saya melihat banyak aset wakaf yang ada di Indonesia itu terlihat, mohon maaf, kucel, kumuh, yang ke sana hanya yang kaum duafa saja.
kita yang mungkin berkemampuan nggak pernah tuh berobat di klinik-klinik wakaf yang lain. Kita yang berkemampuan kalau nyekolahin anak, sekolahnya cari yang bagus. Terus sekolah wakaf ya hanya buat duafa saja. Ya jangan. Kita butuh aset wakaf yang baik. Kita butuh aset wakaf yang bahkan bisa menjangkau seluruh lapisan kalangan. Yang bisa dinikmati oleh apakah duafa, kaum menengah, kaum berada bisa memakai aset tersebut. Jadi itu yang kemudian menggugah kami di Medikids. Saya sampaikan, Anda berdonasi untuk kegiatan kesehatan, tapi pada saat jatuh sakit, carinya masih rumah sakit punya orang lain. Nggak cari rumah sakit yang memang konsepnya eh, bagus, value-nya sama dengan kita. Teman-teman menjawab, nggak ada tempatnya, nggak berkualitas kalaupun ada. Kalau gitu, ayo kita ciptakan. Kita ciptakan. Jadi itulah yang kemudian yang saya selalu gugah. Kita cari para pengusaha-pengusaha yang sudah proven. Pengusaha-pengusaha yang sudah proven. Sudah punya rumah sakit, udah jadiin rumah sakitnya sebagai rumah sakit wakaf. Penghasilan dari rumah sakit tadi adalah untuk manfaat wakaf. Tapi karena dia berjalan secara profesional, semuanya pegawainya, dokternya, perawatnya digaji profesional. Konsumen masyarakat membayar secara profesional. Nah, pada konsep seperti itulah aset tadi bisa berdiri, mampu berjalan secara mandiri. Jadi dia tangannya nggak nadah lagi. Kalau misalnya kita lihat aset-aset yang wakaf yang lain, pada saat kemudian operasionalnya kurang nih, kita nggak bisa ini, nggak bisa itu, akhirnya cari donasi. Di Yayasan Wakaf Produktif, kami tidak pernah membuka donasi sekalipun. Yang kami lakukan hanya menggugah orang untuk ayo ikut berwakaf bersama-sama, kita bentuk aset wakaf yang baru. Tapi kita tidak melakukan pengumpulan donasi. Mungkin teman-teman para nazir, teman-teman para pelaku filantropi yang lain ya, lebih memiliki keahlian yang jauh lebih baik dibandingkan saya dalam melakukan kegiatan fundraising karena kegiatan tadi. Tapi kemudian itu tadi, kalau aset bisnis berdiri hanya kemudian berdasarkan eh, berharap kepada donasi, secara ilmu bisnis dia tidak akan sustain. Jadi kita jaga dulu sustainability dari aset tersebut. Nah, bentuk asetnya bisa berbeda-beda. Di dalam kasus Medikit Wakaf, bentuk asetnya adalah klinik gigi. Mungkin di dalam kasus Pak Amiruddin bisa jadi ada kampus, bisa juga ada sekolah, bisa juga taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, kampus berkembang. Kita lihat sekali di Indonesia, orang bikin universitas. UIN bikin universitas ya tambah maju tuh, berkembang ya dari tahun yang sebelumnya dengan tahun sekarang kita lihat pertumbuhannya baik. Swasta pun juga bikin kampus berkembang. Berarti bisnisnya secara bisnis oke. Sekarang gimana caranya menjaga supaya accountability-nya dilakukan dengan cara yang baik. Gitu, Pak. Jadi itu kata kuncinya sebenarnya. Jadi menjalankan aset wakaf harus dijalankan dengan sebagaimana kita merunning suatu bisnis. Ya, segala persyaratan yang ada di bisnis harus kita lakukan secara benar. Ada compliance-nya, ada transparansinya, laporan keuangan, pelaporan ke wakif, ke masyarakat harus kita sampaikan secara terbuka. Nah, itu yang kemudian ya alhamdulillah kami percaya
Karena tentu karena memang niatnya tulus, ya Allah membantu kita. Ya, itu tadi Medikids Depok, walaupun COVID tiba-tiba jauh menjadi lebih baik. Medikids yang lain juga demikian. Ya, pernah waktu itu kita buka kemarin Medikids di Cilegon. Ya, Cilegon mungkin secara ekonomi ya biasa-biasa saja, tidak jauh dari Jakarta, tapi di situ tidak banyak aset-aset yang dalam tanda kutip bagus gitu ya. Masyarakat Cilegon itu membutuhkan layanan gigi yang profesional. Nah, kehadiran Medikits Wakaf dengan dokter yang profesional, dengan layanan yang profesional, itu ibarat apa ya, air di dalam satu kedahagaan masyarakat. Nah, itu disambut. Dan kami melihat pasiennya banyak, apresiasi dari masyarakat sangat baik, dari pemerintah daerah di Kota Cilegon juga sangat baik. Itu bisa berkembang dengan lebih baik. Itu kurang lebih mungkin singkat ya jawabannya Pak Amiruddin. Mudah-mudahan nanti aset wakaf apapun bentuknya bisa dikelola. Nah, terkait satu dengan beasiswa tadi yang Bapak sampaikan, LPDP kan memang sangat bagus ya, luar biasa. Tapi mungkin setelah selesai para lulusan LPDP ini belum ada apa ya, eh, dia bergerak tergantung pada dirinya masing-masing. Ada yang masuk kembali ke, ke pemerintahan, ada yang mendirikan bisnis, ada yang bahkan mungkin ada juga yang stay di luar negeri dan segala macam. Perlu dibangun rasanya suatu potensi-potensi ya dari mereka yang secara SDM ini sangat unggul ya untuk kemudian menggugah mereka. Nah, kalau di dalam program beasiswa wakaf produktif, kami menyebut awardee itu atau penerima manfaat itu sebagai awardee itu sebagai duta wakaf, Pak. Hmm. Kita menyebutnya mereka sebagai duta wakaf. Kami selalu merimain mereka bahwa kalau Anda sekarang adalah penerima manfaat wakaf, insya Allah tahun-tahun selanjutnya Anda akan bisa menjadi wakif. Hmm. Jadi tolong cita-citakan untuk bisa menjadi wakif. Ya. Artinya kalau dia menjadi wakif tentu dia sudah sukses, dia sudah punya usaha, dia sudah punya kemampuan bisa memberikan sebagian hartanya untuk kegiatan wakaf. Jadi itu yang kita cita-citakan kepada para penerima mauquf alaih ya, bahwa saat ini menerima manfaat wakaf, tapi di masa yang akan datang akan menjadi para wakif. Sementara itu, Pak Amiruddin, Pak Eko. Oke, baik. Pak Begitu Abdul, Pak Amiruddin. ya, makasih Pak Abdul. Berarti tadi dana awalnya atau modal awalnya itu dari internal ya Pak Abdul. Betul, Pak. Oke, matur nuwun. Makasih. Oke, baik. Sama-sama. Ya, baik, terima kasih Pak banyak Pak Amiruddin. Nah, tapi mungkin saya ini ya, mumpung tadi bicara tentang ini ya, berkaitan dengan modal tadi, modal untuk proyek wakafnya ya, Pak Afdal ya. Tadi kan diceritakan bahwa ketika di awal berdiri ya, untuk Medikits Wakaf ini kan tantangannya adalah karena baru mulai ini kan kepercayaan ya masyarakat. Ya, artinya ketika kita bicara modal, tadi kalau saya dengarkan 1 miliar ya untuk dari sisi modalnya gitu kan, 1 miliar. Artinya tadi disampaikan bahwa modal 1 miliar ini kemudian didapat dari secara internal mungkin ya, secara Turunan. internal grup gitu ya, kemudian berwakaf. Nah, kemudian akhirnya running nih satu proyek Medikits Wakaf di Depok tadi ya. Nah, terus Ya. kemudian kan ketika berjalan, kemudian itu kan berkembang ke kedua, ketiga, sekarang ke 7, bahkan akan ke 8. Nah, pertanyaannya, eh, strategi fundraisingnya seperti apa? Ya, artinya kan ketika di awal secara internal ini kemudian mewakafkan gitu ya. Artinya langsung dipisahkan kan dari sisi modal misalnya 1 miliar tadi, terus kemudian berjalan. Nah, ketika masuk yang kedua, ketiga, nah ini dari sisi modalnya bagaimana nih, Pak Afdal? Strateginya juga ya, bagaimana kemudian akhirnya apa
ada wakif misalnya. Nah, ini sumbernya dari mana? Nah, mungkin bisa di-sharing, Pak Abdal. Ya, makasih Pak Eko. Jadi berjalannya ke depan pertumbuhan dari aset wakaf produktif itu lebih banyak dari internal, ya, lebih banyak dari internal. Para wakif yang tadinya berwakaf melihat kesuksesan satu tergugah lebih banyak lagi, tergugah lebih banyak lagi, dan tidak cuman wakif yang awal. Jadi kami mensiarkan juga wakaf itu kepada para dokter. Di dalam MHDC Group sendiri ada 450 orang dokter yang profesional yang berkumpul melayani pasien di seluruh jaringan klinik Medikits ya. Itu kita gugah. Anda ingin berkontribusi nggak untuk membuat Medikits wakaf? Dan sebagian dari mereka sangat willing ya, dan kemudian juga ikut menjadi para wakif. Dan kita juga walaupun kita tidak apa ya, tidak melakukan campaign secara aktif, tapi ternyata informasi mulut ke mulut ya. Kemudian yang banyak bertanya karena di Medikits kita itu selalu disampaikan bahwa itu adalah aset wakaf. Contoh di Depok itu ada tulisan besar sekali bahwa itu adalah klinik wakaf di lobi pintu masuknya. Jadi bahkan orang yang lewat di depannya kadang-kadang tuh suka berhenti tuh, lihat-lihat, tanya-tanya, ini sebenarnya apa ya? Ini klinik gigi tapi kok ada tulisannya wakaf. Letak wakafnya ada di mana gitu-gitu ya. Nah, akhirnya mereka bertanya dengan kronovisnya menyampaikan, Bapak boleh hubungin Pak Afdal atau yayasan dan segala macam. Akhirnya itu bertambah, Pak. Dari tempat-tempat ataupun dari sumber-sumber yang saya tidak pernah bayangkan sebelumnya. Orang yang mungkin tidak pernah kenal kami, orang yang mungkin tidak pernah ketemu, yang dari jauh, datang aja. Ada aja yang kemudian apa namanya berkomitmen untuk wakaf. Namun memang yang paling besar adalah kontribusinya adalah dari aset wakaf itu sendiri. Jadi kita mencoba melakukan balancing. Sebagian manfaat dari net profit tadi kita salurkan menjadi program beasiswa wakaf, sebagian lagi kita pakai untuk mendirikan aset wakaf yang lain. Jadi itu yang bisa mempercepat pertumbuhan ya. Nah, Seperti jadi sahabat Usman itu mhm. ya, yang 50-50 itu. Kurang lebih sekitar 50% ya. 50% untuk manfaat wakaf, 50%-nya untuk investasi kembali di klinik-klinik wakaf yang lain. Dan alhamdulillah tadi dari satu ternyata tumbuh menjadi dua, ternyata dua juga menghasilkan ya multiplier efek itu yang betul-betul ya dari satu benih kemudian menjadi tujuh dan tujuh jadi tambah 100 itu jumlah itu ya kita rasakan betul itu ada terjadi begitu ya. Dan itulah berkembangnya Medikit sampai dengan saat ini. Nah, berkaitan dengan aset ini, Pak Afdal ya, kan menarik ya. Jadi kan kalau selama ini Ya. paradigma apa orang berkaitan dengan wakaf itu selalu identik aset itu ya berarti bangunan kira-kira gitu ya dan seterusnya gitu. Nah, Ya. dalam konteks bisnis ya misalnya di Medikits ini kan dari sisi aset ini yang dimaksudkan eh, memang kita ketika tahu ya akuntansi wakaf itu kan kalau aset itu kan semua dari harta wakaf ya. Nah, termasuk di dalamnya nanti ada mungkin wakaf uang, ya wakaf melalui uang di dalamnya ataupun kemudian aset-aset yang lain. Nah, kalau aset di sini yang dimaksudkan adalah seperti apa? Eh, Ketika pertama juga kan berarti kan modal itu kan dalam konteksnya ini apa misalnya wakaf uang atau apa gitu mungkin Pak Abdul. Ya. Jadi Atau di bentuk saham atau gimana gitu ya. ya Ya. di Medikits Wakaf, Pak Eko dan Bapak Ibu sekalian, aset wakafnya adalah saham. Saham Ya. ya. Jadi satu klinik itu memiliki satu entitas. Ya. Ya. Dia berbentuk PT atau CV begitu. Ada satu legal entity. Nah, Satu saham klinik itu. itulah
satu klinik, satu legal entity. Berarti nanti kalau buka apa? Buka klinik yang baru, Klinik baru, satu legal PT entity lagi. baru. Ya, Oh, tidak apa namanya? tidak campur. Tidak campur dengan yang Tidak, sebelumnya. tidak. Oh, iya iya iya. Oke oke Ya, oke. satu klinik, satu legal entity. Tidak campur Hmm. satu sama lain. Hmm. Jadi dia berdiri betul-betul dengan kemampuan dia. Ya, Hmm. jadi misalnya klinik Depok, dia eh, memiliki modal, ya modal itu yang menjadi aset wakaf. Nah, dari Hmm. modal itu kemudian mau dibelikan peralatan dental unit, boleh. Mau dibelikan peralatan ronsen juga boleh. Mau dipakai untuk renovasi kliniknya juga boleh. Mau dipakai untuk membayar gaji dokter ataupun gaji perawatnya juga boleh. Tapi secara bisnis, itu kan kita lihat sebagai expenditure. Ya. Ada yang bentuknya capital expenditure, ada yang bentuknya operational expenditure. Nah, tapi kemudian ada hasil kan tentunya. Ada income dari pendapatan bisnis. Nah, income-nya lebih besar, pendapatan dari expenditure tentu ada net profit. Net profit inilah yang kemudian menambah return earning dari satu legal entity tadi. Karena return earning-nya bertambah, automatically sebenarnya modal wakafnya akan terus meningkat. Nah, dari modal Berarti wakaf yang meningkat itu, kemudian kita salurkan untuk manfaat wakaf kepada program beasiswa, dan sebagian lagi kita investasikan kembali untuk mendirikan klinik yang baru. Oke oke. Berarti secara konsepnya Nazir ya, sebagai yang menaunginya dia berinvestasi ya di PT itu ya berarti. Apa namanya? Betul, Berinvestasi ya. Dan ya, Nazir dia hanya menerima hasil gitu ya dari betul, investasi wakaf itu kemudian menjadi satu PT, kemudian dari hasil PT ini secara profesional dengan entitas PT gitu ya, dengan standarisasi PT, akuntansinya juga PT gitu kan. Terus tapi dia dari hasilnya baru kemudian diserahkan ke Nazir gitu ya. betul Pak Eko. Exactly seperti itu. Jadi kalau di dalam laporan keuangannya Yayasan Wakaf Produktif PAII begitu, nanti asetnya apa? Saham pada klinik ini, saham pada klinik ini, gitu Pak. Ya, Ya, kan simpel ya jadinya ya. Jadi Nazir nggak ngurusin usahanya ya. enggak. Pusing nanti Nah Nazir itu ya. Nazir Nazir menyerahkan kepada MHDC Group sebagai wakaf operator. Ya, tapi nasirnya itu untuk semua cabang-cabang tadi itu ya hanya ya untuk semua cabang Nazirnya sama. sama ya. Hmm. Ya, Nazirnya sama. Oke, oke. Tapi setiap Baik. cabang memiliki satu legal entity, tidak bercampur dengan yang lain, dan kita tidak pernah melakukan crossing accounting ataupun campur-campur rekening gitu, tidak. Ya. Ya mungkin Jadi karena hmm, wakifnya juga berbeda ya, karena berbeda cabang, berbeda wakif ya. beda wakif, ada juga wakifnya yang sama, Pak, dan juga tapi tadi karena dia secara legal entity terpisah, Ya. dia dibuat laporannya juga terpisah, accountability-nya juga masing-masing terpisah. Oke. Baik, baik. Mungkin itu. Mungkin silakan yang lain kalau ingin bertanya. Nanti saya yang banyak tanya nih kan. Ya, silakan yang lain apa namanya yang mau bertanya silakan mau secara langsung atau di chat. Nah, tapi ini saya bacakan dulu yang ada di chat. eh, Pak Afdal ya. Nah, ini Ya, tapi silakan. Pak Afdal ini hanya sampai 21.30 ya. Ya, mudah-mudahan ini ya. eh, kita lihat, Kayaknya saya banyak nih. tadinya ada masih banyak. Kita kita coba selesaikan Pak Eko. Ya, Oh insya iya, Allah. oke, oke. Maksudnya saya juga mau banyak tanya sebenarnya. Nah, ini ditahan-tahan aja nih. Oke, oke. Oke. Ya, baik ya. Nah, ini ada pertanyaan dari apa Rahman ya, Ridatullah ya. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang mau bertanya langsung silakan ya, tinggal raise hand ya atau tinggal buka mic silakan ya. Nah, ini saya lihat dulu dari chat. Assalamualaikum Ustaz Afdal. Nah, ini panggil Ustaz nih. Ya. Izin bertanya, apakah layanan kliniknya sudah ada di sekitar Bandung? Apakah Yayasan Wakafnya juga memiliki alokasi untuk program pesantren lansia? Hatur nuhun. Dari Pak Rahman, Yayasan Kuba Syamil Quran Bandung.
Oh, ini dari Syamil Quran ini ya. Oke. Silakan. Mungkin saya langsung jawab ya. Ya. Waalaikumsalam Pak Rahman ya. Alhamdulillah kita ada Medikids di Bandung ya. Medikids di Bandung, tapi memang Medikids di Bandung itu bukan Medikids wakaf. Tapi dia adalah chain klinik dari MHDC Group ya. Itu bertempat di Dago ya, di daerah Dago. Mungkin kalau Pak Rahman tahu dulu ada Hotel Utari ya, yang di seberangnya Gramedia di Bandung itu di daerah Dago. Nah, Hotel Utari itu sebagian itu kita apa namanya renovasi, kita jadikan klinik ya. Itu Medikids di Bandung sudah hadir dan ya kita melihat perkembangannya Bandung cukup baik ya sampai dengan sekarang. Ya bisa jadi mungkin nanti eh, kalau aset wakafnya semakin banyak, kita juga sedang melihat potensi apakah ingin bisa menambah wakaf di daerah Bandung atau Jawa Barat ya. Itu mungkin Pak Rahman. Jadi Oke. terkait dengan pesantren lansia, ya kami karena klinik ya, jadi tidak ada pesantren. Tapi kalau para lansia boleh berobat di Medikids ya. Namanya Medikids, eh, seakan-akan hanya buat anak, tapi sebenarnya tidak. Dia adalah Kids and Family. Jadi dokter yang ada di Medikids di MHDC Group itu ada dokter anak, gigi anak, dokter yang dewasa juga, spesialis, ada bedah mulut, ada konservasi gigi, ada gigi palsu, dan segala macam. Bahkan untuk pasien-pasien lansia kita juga layani ya. Ada yang mungkin ada pemasangan gigi palsu, itu juga para dokter kami sangat inilah, sangat expert untuk di bidangnya masing-masing. Mungkin juga dimaksudkan ini apa namanya ada alokasi mauquf alaih kali, Pak Abdal. Oh, ke Belum ada ya. pesantren lansia ya. Nah, Nah, mauquf alaihnya saat misalnya ini mungkin alokasi. masih belum, karena ini kan manfaat wakaf itu amanah dari wakif ya Pak ya. Hmm. Ya, jadi amanah dari wakif itu memang masih memfokuskan kepada beasiswa itu. Kecuali kalau mungkin nanti ada wakif lain gitu ya, yang datang kepada kami, oh maunya jangan beasiswa dong, tapi untuk pesantren lansia. Nah, itu bisa kita kembangkan ke depan. Oke. Sudah ada memang contoh yang kemarin itu sempat datang kepada kami, ya, beberapa pihak gitu ya, yang ingin manfaat wakaf secara spesifik. Maunya manfaat wakaf itu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, Hmm. ya. Jadi anak-anak yang menderita autism, yang apa namanya juga yang mungkin secara panca indera itu juga ada berkekurangan gitu ya. Nah, pengennya diarahin ke situ. Nah, ya saya sampaikan bisa saja dari dana wakaf yang ada nanti kita masukkan porsinya ke dalam salah satu klinik wakaf. Nanti kita lihat berapa return yang ada dari percentage saham yang didapatkan nanti. Nah, itu nanti kita akan kembalikan dalam manfaat wakaf sehingga nanti secara tahun per tahunnya bisa dimanfaatkan untuk program-program yang spesifik kepada keinginan dari para wakif. Tapi intinya tadi kembali bahwa karena ini adalah wakaf, kami memegang teguh amanah dari para wakif tentunya ya. Wakif ingin penyalurannya kemana ya kita ikuti dari kemauan para wakifnya. Oke, baik. Ini Ustaz Zulfikar mau bertanya? Tadi untuk yang dibagikan ke Nazir itu melalui mekanisme laba bersihnya atau dividen gitu ya? Ya, itu laba bersih ya dalam bentuk dividen, Ustaz. Ya. Berarti tiap Jadi karena bulan tadi klinik itu kan dia legal entity sendiri, setelah dihitung laporan keuangannya, dapatlah laba bersih. Sebagian laba bersih mungkin dipakai untuk me, apa namanya, mereinvest peralatan-peralatan kalau memang dibutuhkan, juga mungkin melakukan renovasi kliniknya atau melakukan maintenance kliniknya, atau mungkin ada penambahan alat juga itu bisa dimanfaatkan dari laba bersih. Nah, sebagian lagi laba bersih yang
tidak terpakai untuk pemeliharaan klinik ataupun untuk perluasan ataupun peralatan itu dibagikan menjadi dividen. Dividen inilah yang menjadi manfaat wakaf di bagi para nazir. Persentasenya tidak ditentukan gitu ya. Persentase dividennya atau gimana, Ustaz? Persentase laba yang untuk bagian wakafnya gitu. Persentasenya ya tentu tergantung RUPS dari masing-masing entitasnya ya. Maksudnya dari hasil itu Pak Afdal. Kan Mhm. tadi kan berarti dari apa setelah dikurangi operasional dan seterusnya kan ada ini ya bagi hasil ya. Hasil bersih gitu kan. Nah, dari hasil bersih ini itu 100% dialokasikan ke ini ke di apa menjadi penerimaan nazir. Apa namanya penerimaan hasil nazir atau bagaimana? Jadi begini Pak, kalau di dalam bisnis pada umumnya ya, net profit itu kan menjadi hak pemegang saham, Ya. ya kan? Nah, pada bisnis pada umumnya net profit itu adalah haknya pemegang saham. Mau ditaruh aja di entitasnya sebagai return earning boleh, ya, sebagai laba ditahan atau dibagikan dalam bentuk dividen. Nah, kalau dibagikan ya pemegang sahamnya siapa? Pemegang sahamnya adalah wakif yang karena sudah menjadi aset wakaf, larinya adalah ke nazir. Jadi itu yang kemudian mengalir ke nazir dalam bentuk dividen. Nah, nazir kemudian mendapatkan dividen itu dan nazir tadi menjalankan programnya, menjalankan program beasiswa dan melakukan reinvestasi kepada klinik wakaf produktif yang baru. Mungkin begini, eh, seperti pelajaran dari Pak Eko, acaranya Pak Eko, itu kalau 100% laba yang atau keuntungan itu kan, nah ini dikoreksi Pak Eko kalau saya sudah lupa. Dari 100% itu biasanya 50% untuk mauquf alai, kemudian 40% untuk pengembangan, lalu kemudian 10% untuk manajemen atau nasir. Nah, mungkin itu yang ditanyakan tadi oleh Mas Zulkifli tadi itu. Karena Oh, oke. aturan wakaf kayak gitu. Jadi kalau aturan umum perusahaan memang kan tergantung pemegang sahamnya mau membagi berapa. Tapi kalau aturan di wakaf yang saya tahu dari pelatihan-pelatihan maupun referensi ya, itu dari persen laba atau keuntungan itu dibagi menjadi tiga. Jadi 50% untuk mauquf alai, lalu 40% untuk pengembangan, lalu kira-kira 10% untuk manajemen. Mungkin begitu Pak Eko atau Ya, bisa Ya, jadi. mungkin saya coba jawab ya, Bapak-Bapak sekalian. Jadi kalau di kasusnya Yayasan Wakaf Produktif, dividen itu adalah hasil manfaat dari aset wakaf. Ya, hasil manfaat dari aset wakaf ya, dan diterima nazir sebagai hasil pengembangan. Ya, nazir menerima dividen itu sebagai hasil pengembangan dari aset wakaf yang ada. Dari dividen tadi, 10% kita sisihkan untuk yayasan. Itulah yang kami pakai untuk menggaji staf yayasan, menjalankan operasional yayasan. Nah, 90%-nya lagi itu tadi kita alokasikan untuk eh, program beasiswa dan investasi kembali. Jadi range-nya memang tidak harus angka persis 40 dan 50, tapi kita coba lihat kebutuhannya berapa nih. Dari kadang-kadang mungkin kita melihat, oh program beasiswa kita kemarin di batch 5, kebetulan kita cukup banyak menerima pendaftaran dan yang mendaftar setelah kita seleksi, banyak ternyata banyak yang butuh ya kita tingkatkan porsinya banyak ke situ. Jadi kita tahan dulu untuk pengembangan di aset wakaf berikutnya. Tapi mungkin di satu waktu yang nanti justru terbalik, program beasiswanya mungkin sudah nggak seperti yang kemarin besarnya, tapi investasinya yang bisa lebih banyak.
Gitu Pak, kurang lebih. Tapi yang kita Artinya yang mengikuti ketentuan undang-undang yang 10% untuk operasional yayasan. artinya yang 10% itulah yang kira-kira tidak bergeser ya. Kalau yang 90% itu bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Betul Pak. Iya. Ya. Hmm. Terima kasih. Oke, begitu, Ustaz Zulfikar. Oke, siap ya. Baik. Nah, berikutnya ini saya ambil dulu dari chat Zoom ya. Nah, ini dari Gilang ya. Dari Gilang ini, Pak Afdal, saya ada pertanyaan, bagaimana hubungan kelembagaan MHDC Group ya, kemudian Klinik Medikits, Wakaf, Yayasan Pengelola Aset Indonesia. Bagaimana ininya, ya, pola hubungannya? Mungkin nanti bisa Oke. di-share lagi ya. Kemudian bagaimana keputusan akhirnya memilih bisnis Klinik Medikits menjadi klinik wakaf di antara opportunity yang lain? Nah, ya Ya, mungkin sudah disampaikan tadi ya, tapi nggak apa mungkin secara singkat mungkin Pak Abdal. boleh. Terima kasih nih Pak Gilang. Jadi mungkin posisinya tadi saya sampaikan, yayasan itu adalah pemegang saham dari Klinik Medikits Wakaf. Ya, Hmm. yayasan adalah pemegang saham dari Klinik Medikits Wakaf. MHDC Group sebagai wakaf operator. MHDC Hmm. Group sebagai wakaf operator dan dia mendapatkan manajemen fee Hmm. ya dari aktivitas yang dilakukan oleh MHDC Group. Jadi ada pendapatan klinik, kemudian kan ada biaya operasional klinik. Ya. Biaya operasional klinik menggaji dokter, gaji staf, perawat, pembelian bahan, dan segala macam, termasuk bayar manajemen fee kepada MHDC Group. Hmm. Untuk apa manajemen fee? Kenapa harus dibayar kepada MHDC Group? Karena MHDC Group itu adalah operatornya klinik. Dia yang merekrut dokternya, dia yang melakukan kegiatan marketing, dia yang memaintain pasien, hubungan relasi legal dan segala macam, dia yang melakukan kegiatan accounting, dia yang melakukan segala kegiatan yang related dengan pengelolaan klinik. Itu dilakukan oleh MHDC Group. Jadi kliniknya perlu beli obat, perlu beli bahan, perlu untuk melakukan training, semuanya itu dilakukan oleh MHDC Group. Jadi bayangannya mungkin seperti kalau kita lihat chain yang lain tuh misalnya di perhotelan ya. Kita lihat ada gedung tiba-tiba ganti nama dari hotel yang tadinya chainnya Accor tiba-tiba beralih menjadi chainnya Marriott misalnya. Kok bisa? Padahal gedungnya itu juga. Ternyata mereka berganti operator. Nah, dalam hal ini, Medicaid Wakaf menunjuk MHDC Group sebagai operator dan atas kegiatan operasinya tadi, MHDC Group kemudian dibayar manajemen fee. Jadi hubungan relasi bisnisnya ada di situ dan ada perjanjiannya. Nah, kemudian tadi yayasan sebagai pemegang saham. Kemudian bagaimana keputusan untuk memilih klinik? Tadi saya sudah sampaikan. Karena ini adalah bisnis yang ada sukses story-nya, kita berani untuk kemudian invest di situ, ya, untuk berani invest di situ. Di yayasan sendiri kami selalu mencoba mencari lagi, dan terus mencari kira-kira aset wakaf produktif apa nih yang lain yang kira-kira sudah proven dan bisa kita kembangkan juga untuk aset wakaf yang lainnya selain klinik, ya. Memang kita penuh kehati-hatian ya, penuh kehati-hatian dengan segala analisis, mitigasi resiko dan segala macam. Ada beberapa sektor yang kami lihat cukup baik ya, itu ada di pendidikan, itu ada di sektor eh, transportasi ya. Itu satu hal yang baik. Namun sampai dengan saat ini kita masih mencari eh, partner yang tepat ya untuk menjadi wakaf operator, untuk menjadi wakaf operator. Insya Allah mudah-mudahan bisa terjalin lah. Kita sudah coba kemarin sempat bicara dengan Yayasan Al-Azhar juga ya. Saya sampaikan saja secara terbuka, mungkin juga Bapak Ibu juga ada bagian dari Yayasan Al-Azhar. Yayasan Al-Azhar kita kenal sangat sangat baik.
sudah mampu mengelola sekolah Al-Azhar dengan sedemikian sukses ya. Mereka sudah punya sukses story. Ya, sekolah Al-Azhar itu sudah punya sukses story. Kalau mereka buka cabang baru, alhamdulillah cabangnya berkembang, bertumbuh dan eh, positif gitu ya. Nah, bisa jadi mungkin kita akan ada kolaborasi ke depan untuk aset-aset wakaf yang baru selain dari klinik ya. Bisa jadi dalam bentuk tadi sekolah. Kurang lebih itu mungkin Pak Gilang. Ya. Eh, kalau berkait tadi tadi ada berkaitan manajemen risiko ya. Kalau boleh tahu bagaimana kan biasa gini ya pertanyaannya itu nanti gimana kalau rugi, gimana kalau gagal gitu. Nah kira-kira bagaimana strategi ininya ya manajemen risikonya untuk Medikits? Oke, di Medikids karena kita memang sangat memahami industri di kesehatan, MHDC Group sendiri melakukan semacam penjaminan, ya, melakukan penjaminan apabila ada salah satu klinik Medikids wakaf yang kemudian katakanlah beresiko untuk katakanlah tidak sehat, begitu ya, mereka siap untuk mengambil alih, ya. Mereka siap untuk mengambil alih dan kemudian membayarkan kembali modal kepada yayasan. Ya, ya ini jaminan yang mereka laksanakan juga kepada kami. Jadi secara mitigasi resiko kita paham betul bahwa eh, ini menjadi satu hal yang sangat baik tentunya. Ya. Tapi sampai dengan berjalannya 8 klinik sudah tumbuh begitu, ya alhamdulillah Pak Eko. Jadi kita nggak pernah terjadi yang seperti itu ya. Eh, itu tadi keberkahan wakaf sangat luar biasa. Jadi alhamdulillah malah justru makin berkembang ke depannya gitu. Siap, siap, siap. Baik ya, ini waktunya udah 21.33 nih ya. Ya. Mungkin kita buka dua pertanyaan lagi boleh kalau ini. Oke, 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 boleh, boleh. Siap ya. Eh, Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan nih, Meralda ya, Nindiasti ya. Nah, saat awal mendirikan Medikits, modal dikumpulkan dari dana wakaf. Setelah BEP, apakah wakif mendapatkan pengembalian modal atau modal menjadi tidak dimiliki wakif alias dilepas total untuk Allah? Dan setelah mencetak keuntungan, hasil tersebut dibagikan menjadi dua, digunakan untuk kegiatan beasiswa, kemudian dibagi hasil bagi wakif. Apakah demikian konsepnya? Nah, Ya, langsung saya jawab ya Pak Eko ya. iya, Jadi siap, siap. pertanyaan dari Bu Meralda ya. Meralda ya. Ya, jadi wakif itu ya bukan memiliki lagi sebenarnya. Sejak awal pada saat seseorang berwakaf, ya sudah, harta itu mereka wakafkan sebagai milik Allah, tapi diamanahkan kepada nazir untuk mengelola. Ya, artinya selama ini konsep wakaf yang kita kembangkan itu adalah wakaf yang dilepas, ya, betul-betul 100%. Kan kita juga mengenal ada konsep wakaf yang sementara begitu mungkin. Kita juga mengenal konsep wakaf yang ada sebagian tetap mungkin eh, balik lagi kepada keluarga dari para wakif itu juga ada, tapi di kami belum mengembangkan seperti itu. Kita berencana untuk meluncing program wakaf sementara, Pak Eko. Jadi Hmm. biasanya itu untuk institusi ya. Jadi ada beberapa institusi yang datang kepada kami berminat untuk membangun jaringan Medikits wakaf secara lebih luas dan kami sampaikan sebagai apa namanya keterbukaan kita dan bahwa kita memiliki suatu komitmen ya insya Allah dalam 5 atau 6 tahun kita akan kembalikan ya Hmm. dana wakaf sementara tadi ya karena kliniknya sudah break even point begitu ya jadi wakif lembaga tadi akan eh, trustnya akan jauh lebih baik ya terbangun kalau seandainya itu bisa bisa berjalan. Karena kita sudah pernah lakukan seperti itu. Waktu itu ada seorang wakif datang ke kami, kita kontrakkan, bikin akadnya untuk wakaf sementara selama apa namanya, selama 3 tahun ya. Ternyata sudah berjalan 3 tahun, kita remind kembali,
kepada wakifnya, ini akan kita kembalikan, dananya sudah tersedia, sudah kliniknya sudah break even, ternyata malah ayo saya taruh lagi gitu misalnya. Jadi itulah yang terjadi ya. Karena justru sebenarnya itu untuk menguji bahwa kemampuan produktivitasnya betul-betul berjalan dengan baik. Nah, jadi tadi setelah keuntungan break even, ya karena memang aset sudah beralih ke sebagai aset wakaf, itu dikelola oleh nazir. Wakif tidak dapat apa-apa lagi, dia dapat pahala aja gitu. Itu yang ini. Ya, Tadi tapi eh, memang, hmm, gimana? Ya siap. gimana? Ya, boleh lanjut lanjut dulu. Ya, jadi karena wakif sudah melepaskan kepemilikannya kepada aset wakaf, nazirlah yang kemudian mengelola itu dengan baik ya. Kemudian setelah hasil keuntungan dibagi dua, sosial, oke, ya. Tadi manfaat dari wakafnya adalah diambil dari net profit. Ya. Berapa porsinya tadi? 10% dikeluarkan untuk operasional yayasan, 90% lagi itu bisa tailor made ya sifatnya. Ada yang kadang-kadang lebih besar ke beasiswanya atau juga terkadang lebih besar ke pengembangan aset untuk investasi di klinik berikutnya. Itu tergantung kondisi kalau itu. Oke, baik. Ya, mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebenarnya banyak nih ya. Eh, Malah yang banyak tanya saya nanti ya. Eh, oh ya, kalau ini boleh tanya Pak Afdal, jadi Ya, terkait yang strategi BEP tadi ya, eh, artinya kan strategi BEP dari hasil yang didapatkan itu eh, apa ini ya berkaitan dengan artinya tadi kan ada skema ya karena dia sudah BEP kan akan dikembalikan ya tadi yang skema apa itu tadi yang sementara ya. Nah, artinya itu pola BEP-nya tadi itu memang dananya dikumpulin dulu agar segera BEP dulu ya. Baru kemudian dari sisi hasilnya di apa di share ya seperti itu ya. Atau memang eh, tinggal di ini ya, tinggal diatur ya. Kira-kira seperti seperti apa gitu. Kaitannya oke. BEP tadi ya. Ya, biasanya untuk wakaf sementara, eh, rata-rata kalau klinik Medikits itu kan kita masih sewa ya, Pak ya. Iya, iya. Klinik Medikits itu kita masih sewa rata-rata. Tapi mungkin kalau ada wakaf sementara dari institusi, kami bisa mempergunakan wakaf sementara ini untuk membeli gedungnya, ya, Hmm. untuk membeli gedung kliniknya, sehingga kliniknya bisa menjadi kepemilikan dari klinik memiliki aset gedung begitu. Nah, Hmm. itu kalau seandainya klinik sudah mampu membayar kembali uang yang dipakai untuk membeli gedungnya, ya berarti udah kembali tuh. Kita balikin Hmm. kepada lembaga institusi tadi. Jadi instead of kita pinjam ke bank gitu, ya Iya, kita iya. dipinjami oleh wakif dalam jangka waktu tertentu, ya. Hmm. Dan itu kita kembalikan. Biasanya setelah dikembalikan, wakifnya malah nyuruh kita, kamu bikin lagi deh aset wakaf yang lain gitu kan, Siap, 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 siap. Ya, ya. gitu Oke, Pak. ya, menarik ya. Ya, Hmm. siap. Baik ya, ini sebenarnya, wah ini masih ada pertanyaan juga ya. Nah, tapi kayaknya sudah cukup ya, Pak Afdal ya. Ya, insya Allah mungkin kalau ada waktu kita bisa ini ya, Iya, bisa bersilaturahmi lebih offline mungkin lebih lebih enak iya, untuk bisa betul. berdiskusi lebih detail ya tentang pengembangan wakaf produktif. Tapi Ya, saat tadi cuman, ingin kembali membuka kata kunci sebenarnya, ya. aset wakaf yang dijadikan aset wakaf produktif itu adalah aset yang proven ya. Mm, Bisnisnya boleh apa saja, tapi carilah bisnis yang sudah memiliki track record sukses story ya. Jangan bisnis yang baru coba-coba. Dalam arti kata, kalau kita pun di Yayasan Wakaf Produktif PAII nggak berani tuh untuk katakanlah tiba-tiba ingin mendirikan Ming misalnya ya karena kami nggak punya kemampuan di situ, nggak punya keahlian di situ. Ya kalau memang ingin melakukan wakaf apa aset wakaf di bidang pertanian, kita akan mencari apa namanya
operator Mitra. wakaf yang Hmm, memang eh, ahli dan terbukti mampu untuk menangani aset tersebut. Itu siap, siap. konsep yang selalu kita pegang, Pak Eko dan Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Afdal, sharingnya luar biasa ya hari ini. Dan apa namanya, ada satu hal yang menarik ya. Sebenarnya memang dalam konteks pengembangan wakaf ini, ke depan memang menarik ketika berbasis project gitu ya. Nah, berbasis project bisnis ya, wakaf yang kemudian nanti Nazir ini sebagai investor ya. Artinya nanti harapannya pengelolaan wakaf-wakaf produktif yang dikembangkan ya itu dikelola secara profesional. Tadi menarik kan tadi ketika ketemu mitra seperti MHDC tadi ya, berani menggaransi tadi ya. Nah, ini kan Mhm. menjadi tenang ya nazirnya gitu ya. Artinya dan itu pun didukung oleh memang dari sisi pengalaman kan, dari sisi pengalaman yang apa membuat ya harapannya proyek wakaf ini dari sisi standarnya dia sudah profesional, kemudian ditambah keberkahan tadi ya dari Allah kan. Nah, sehingga harapannya program-program wakaf ini bisa berkembang. Baik, mungkin itu Bapak Ibu sekalian, menarik sekali. Dan saya nggak tahu ya kira-kira apa yang mungkin Pak Afdal yang bisa kita sinergikan ya, kita kolaborasikan. Karena kebetulan Wakaf Mulia Institute ini kan salah satu aktivitasnya adalah kita membantu yayasan-yayasan untuk mendapatkan legalitas nazir. Nah, salah satu aktivitas rutin kita itu setiap bulan mengadakan sertifikasi nazir ya. Setiap bulan sertifikasi dan sekarang sudah lebih dari 1.250 ya alumni sertifikasi nazir kan kita kerjasama dengan LSPBWI. Nah, artinya ini eh, apa namanya istilah pengetahuan, keahlian ya berkaitan tentang bisnis ya berbasis wakaf, pengelolaannya, standarisasinya ini memang sangat butuh ya. Mudah-mudahan nanti mungkin ada hal-hal yang strategis gitu ya bisa kita kolaborasikan. Jadi kalau ada yayasan yang sudah mengikuti sertifikasi Nazir ya melalui Wakaf Mulai itu ada 500-an nih Pak Abdal ya. 500 ya. Nah, dan memang kendalanya memang basicnya adalah dari sisi ini ya, dari sisi yayasan sosial kan. Nah, makanya mungkin ada hal-hal apa yang bisa mereka dapat bekalnya setelah mendapatkan nazir ya sebagai nazir yang legal, kemudian sudah mengembangkan wakaf. Nah, biasanya itu tataran berikutnya itu setelah punya wakaf uangnya bingung nih mau diapain gitu kan. Kira-kira gitu ya. Nah, nah makanya mungkin perlu ya satu saat karena kalau kata Prof Nurul itu ya salah satu kompetensi penting dari seorang nazir itu manajer investasi ya katanya. Nah, yang tidak. Nah, gitu. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Afdal ya mungkin ada bisa kolaborasi lagi gitu. Insya Allah, Pak. Atau Hmm. ada yang mau disampaikan Pak Afdal? Baik, Ya, ide-idenya. terima kasih Pak Eko dan Bapak Ibu sekalian ya. Hari ini bisa kita bersilaturahmi, ya saya juga ikut belajar bahwa ternyata besar sekali minat ya dari para pejuang-pejuang wakaf untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia ya. Mudah-mudahan ketemu nanti apa namanya titik-titik simpulnya yang bisa apakah kolaborasi, apakah itu inisiatif wakaf atau insight dari diskusi kita juga mungkin bisa memotivasi Bapak Ibu ya untuk melihat oh opportunity-nya sebenarnya juga bisa dilakukan nih di tempat saya misalnya atau di tempat masing-masing kan gitu ya. Nah, itu yang mudah-mudahan bisa terbantu ya. Alhamdulillah sekali bisa bersilaturahmi. Terima kasih Pak Eko. Dan kemudian dari saya silahkan juga untuk mampir ya ke Medikits Wakaf, melihat bagaimana Medikits Wakaf berjalan sebagai satu klinik yang memang memberikan layanan secara profesional ya. Karena dengan datang dan melihat ini bisa merasakan betul ininya apa namanya feel-nya begitu bahwa eh, bisnis yang dijadikan wakaf produktif itu berjalan seperti apa. Nah, memang kami tadi saya sampaikan cita-citanya adalah membangun aset wakaf yang keren, yang baik, yang eh,
tidak hanya dinikmati oleh para duafa, tapi dinikmati oleh kita semua. Kita bisa berobat di situ, kita bisa bekerja di situ, para dokter juga bisa bekerja di klinik itu ya. Itu yang kami harapkan. Jadi status wakaf itu akan semakin baik ke depannya di mata masyarakat Indonesia dan alhamdulillah tentu dengan kebermanfaatannya bisa menambah keberkahan buat para wakif dan juga para kita yang melaksanakan dalam program wakafnya. Itu mungkin dari saya Pak Eko. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Afdal ya atas sharingnya hari ini. Nah, ini juga membuka wawasan kita ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin sekedar info Pak Afdal di beberapa nazir kita mungkin juga ada hadir yang hari ini ya, yang mereka sudah punya program gitu ya di dalam rancangannya rumah sakit ya, membuat rumah sakit. Nah, cuma kadang untuk bikin rumah sakit kan tidak semudah yang dibayangkan kira-kira. Mulai dari modalnya, mulai kapasitasnya. Nah, mungkin menarik juga ketika mulai dari klinik. Dan klinik ini juga yang penting dikelola secara profesional ya, profit ya kira-kira ya. Nah, sehingga biar sustainable di jangka panjangnya, sehingga kemanfaatnya bisa sangat luas ya. Nah, karena sudah ada tuh yang ini ya sudah punya tanah wakaf dan seterusnya. Nah, tinggal sebenarnya perlu mendapatkan inilah insight ya untuk dalam mewujudkan ya impian-impiannya. Baik, mungkin itu saja kesempatan kita bedah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak ya Pak Afdal atas sharingnya sangat bermanfaat dan ya mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi amal jariah ya. Amin, Dan, amin. ya menjadi inspirasi dan ini juga menjadi sarana untuk kita secara bersama-sama ya berkolaborasi dalam rangka untuk mensiarkan wakaf ya mengoptimalisasi wakaf dan saya mungkin mohon izin yang slide Pak Afdar yang waktu di forum wakaf produktif kita bisa share ke peserta Oh, Pak Afdar boleh. yang Silakan tentang profil ya. Pak Eko. Ya, silakan. Dan profil untuk menjadi inspirasi juga ya untuk teman-teman. Nah, untuk bagi teman-teman yang ingin mendapatkan video ya materi hari-hari ini dan juga ada slide ya berkaitan tentang Medikits ya dan pengembangan wakafnya. Insya Allah akan kita bagikan. Silakan presensi ya teman-teman sekalian. Insya Allah kita akan bagikan dan ini bisa menjadi inspirasi lah ya, jadi guidance ya untuk teman-teman dalam pengembangan wakaf produktif gitu ya. Baik, itu saja dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di forum-forum ya wakaf mulia podcast berikutnya. Sekali lagi terima kasihnya Pak Abdal. Kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdika sada alla ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Terima kasih Ibu banyak Pak semuanya. Afdal. Terima kasih Ya, Pak Eko. Pak Eko. Ya, terima kasih izin banyak Bapak pamit. Ibu. Ya, Assalamualaikum. siap-siap.